Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan masuk ke materi kedua di semester 1, yaitu teks eksposisi. Oke, Ibu rasa pembahasan teks eksposisi ini sudah tidak asing di telinga kalian, karena di waktu kalian kelas SMP sudah dipelajari. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang akan kita bahas di bab 2 ini agak lumayan panjang. Di sini akan Ibu bahas definisi, ciri, jenis, kemudian identifikasi teksnya, pengembangan isi teks eksposisi, struktur dan kebahasaan, dan terakhir kita akan membahas penyusunan teks eksposisi. Oke, kita akan pertama membahas definisinya dulu. Setelah definisi kita akan bahas ciri-cirinya, kemudian kita langsung ke jenis teks eksposisi. Oke, dari definisi eksposisi menurut KBBI itu isinya tentang paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Nah, sama halnya dengan tujuan eksposisi ini memberikan sebuah informasi. Kalau kalian sering melihat berita di televisi, itu para pembawa berita itu sebelum dia memberikan informasi tentang berita yang akan disampaikan, itu pasti akan menulis dulu teks eksposisinya. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang berupa paparan yang intinya menjelaskan sesuatu atau informasi. Oke, di ciri-ciri yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Di sini berarti kalau secara objektif itu adalah berpandangan terhadap suatu masalah. Tidak ada unsur subjektif. Maksudnya di sini tidak ada unsur objektif adalah tidak ada prasangka, tidak ada menduga-duga. Jadi eksposisi ini harus berupa fakta. Kemudian tidak adanya emosional. Maksudnya di sini tidak ada rasa emosi. Kemudian gaya penulisannya informatif, jelas. Gaya penulisannya di sini harus bersifat informatif karena tujuan teks eksposisi adalah memberikan sebuah informasi. Kemudian teks memuat fakta. Wajib karena dalam teks eksposisi ini tidak boleh ada yang menduga-duga. Jadi harus sudah ada faktanya. Oke, kita bahas yang pertama. Di sini ada eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini maksudnya di teks ini menjelaskan topik tertentu secara definitif. Maksudnya definitif di sini adalah yang kalian beritahu informasi yang sudah pasti. Maksudnya yang benar-benar informasinya jelas. Contoh misalkan kalian ingin memberikan sebuah informasi berupa maraknya globalisasi di era sekarang. Oke, berarti kalian cukup yang kalian bahas itu ya tentang globalisasinya. Itu apa? Kalian jelaskan semua tentang definisinya tersebut. Kemudian yang kedua, eksposisi analisis. Dari kata analisis sudah kelihatan sekali ya kalau eksposisi ini berupa pengamatan yang mendalam. Pada bagian argumentasinya dibahas secara bertahap. Jadi dalam eksposisi analisis ini pekerjaan kalian lebih banyak. Karena apa? Kalian wajib benar-benar menganalisis sebuah informasi. Contoh misalkan kalian menganalisis penderita COVID semakin meningkat. Berarti kalian wajib benar-benar menganalisisnya. Berapa yang meningkat, akibatnya karena apa? Datanya kalian cari sedetail mungkin. Oke, lanjut ke eksposisi identifikasi. Identifikasi berarti informasinya kalian jelaskan secara terperinci.
Contoh, misalkan kalian ingin membuat suatu informasi tentang wisata di Labuan Bajo. Nah, kalian ceritakan itu Labuan Bajo seperti apa, letaknya ada di mana. Nah, itu bisa termasuk dalam teks eksposisi karena kalian tujuannya menginformasi sebuah objek wisata. Kemudian, eksposisi klasifikasi. Nah, di sini eksposisi klasifikasi di sini kalian fungsinya untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu dalam golongan tertentu. Contoh misalkan di jurusan sastra Indonesia itu ada 3 bagian. Ada linguistik, ada sastra, ada filologi. Nah, di sini kalian dijelaskan masing-masing dari klasifikasi jurusan sastra Indonesia ini. Oke, kemudian lanjut ke eksposisi perbandingan atau pertentangan. Eksposisi jelas di sini adalah informasi yang hendak membandingkan atau mempertentangkan. Jadi, membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah termasuk ciri-ciri teks eksposisi perbandingan. Contoh misalkan dalam teks eksposisi ini isi tentang pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif murah. Setiap orang dapat menjadi pelanggan listrik dengan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sementara itu, Petromax memerlukan perawatan yang lebih cermat dan banyak menggunakan bahan bakar dibandingkan dengan sebuah tenaga pembangkit listrik. Di sini intinya membandingkan antara listrik dengan tarif murah dengan Petromax. Nah, itu adalah eksposisi perbandingan. Terakhir, kita akan bahas eksposisi ilustrasi. Ilustrasi. Sudah bisa kalian pahami ya, apa itu ilustrasi di sini? Eksposisi ilustrasi ini bertujuan memberikan gambaran atau suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Contohnya, salah satu tanda pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi. Pada suatu kondisi tertentu, suhu udara di bumi diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Nah, di sini kalian dipaksa untuk mengilustrasikan suhu udara di bumi dengan cara menampilkan ilustrasi yang diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Oke, cukup lumayan banyak ya. Oke, perhatikan teks eksposisi di bawah ini, kalian baca terlebih dahulu. Nanti di slide selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian tulis jawabannya di buku catatan boleh, latihan boleh, terserah. Yang penting kalian tulis di buku bahasa Indonesia. Oke, kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, teks eksposisi di atas merupakan ke dalam teks eksposisi apa? Kalian jelaskan. Bisa termasuk definisi, klasifikasi, atau yang lainnya. Kemudian berikan alasan kalian kenapa kalian memilih jenis tersebut. Oke, sekarang kita mulai masuk ke struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama yang ada di warna merah itu tesis. Tesis itu adalah bagian awal teks yang berisi topik yang akan kalian angkat. Contoh misalkan kalian ingin mengangkat topik permasalahan COVID. Angka penderita COVID meningkat setiap bulan. Nah, kalian bahas di tesis ini, kalian bahas dulu apa itu COVID. Penyakit COVID itu seperti apa bentuknya, penularannya seperti apa. Nah, itu kalian bahas dulu di tesis. Kemudian yang kedua itu di argumentasi. Argumentasi ini adalah kalian mengemukakan fakta-fakta yang sudah ada di lapangan, yang disertai dengan pendapat kalian.
Contoh misalkan di bagian argumentasi ini kalian menerangkan tentang kenapa kok bisa terus meningkat, diakibatkan oleh masih banyak orang yang tidak peduli dengan bahayanya COVID. Contoh tidak memakai masker, tidak menjaga kesehatan, tidak menggunakan protokol kesehatan. Nah, itu kalian bisa masukkan ke dalam argumentasi. Jadi, fakta-fakta yang ada di lapangan kalian tambahkan dengan opini kalian. Yang terakhir, penegasan ulang. Bagian ini bagian paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Jadi biasanya secara tidak langsung ada bahasa seperti ini, ada bahasa kata rujukan. Seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Nah, ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini yang ada di tesis, yang ada di argumentasi, kalian tulis kembali di penegasan ulang dengan cara menegaskan topik yang kalian bahas. Dan serta kalian tambahkan opini kalian. Oke, kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama kita bahas dulu dari yang paling gampang, itu konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung. Banyak banget contohnya, kayak dan, kemudian, tetapi, itu konjungsi. Kemudian kita bahas lagi pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti. Kata ganti yang fungsinya untuk mengganti sebuah nomina atau kata benda. Misal, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Mana pronominanya? Dia dan sebelumnya. Nah, itu adalah pronomina. Kemudian kita bahas lagi ke verba. Verba itu apa sih? Verba itu adalah sebuah kata kerja. Kata kerja, contohnya itu seperti saya melakukan, kemudian saya mandi, itu termasuk ke dalam kata verba, kata kerja. Kemudian ada lagi adjektif. Adjektif di sini adalah kata sifat. Ya, kata sifat. Misalnya seperti sifat. Apa ya sifat? Sifat itu seperti baik hati, suci, bersih, alim. Nah, itu dalam termasuk adjektiva. Kemudian oyak lewat. Afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi itu adalah pengimbuhan. Jadi ada kata imbuhan. Contoh misalnya kata dasarnya bersih, kemudian diberikan afiksasi berupa imbuhan membersihkan. Itu contohnya. Kemudian istilah. Istilah di sini ada kata istilah. Misalkan contohnya ada kata adalah, merupakan, ialah, itu merupakan ke dalam kata istilah. Oke, kalian cermati, baca dengan seksama untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide selanjutnya. Kalian baca dengan benar untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada di slide selanjutnya. Oke, kalian jawab pertanyaan di bawah ini dengan cara membaca teks yang ada di atas, di slide atasnya. Kalian bisa tulis kembali teksnya, kemudian kalian tentukan strukturnya, mana yang tesis, mana yang argumentasi, mana yang penegasan ulang. Kemudian kalian tulis kembali kaidah yang ada di situ apa aja, mana konjungsinya, mana pronominanya, mana adjektifnya, mana verbanya, mana afiksasinya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Jelas, kalian wajib kalian tentukan topiknya dulu. Menentukan tujuan penulisan. Tujuan di sini kira-kira
tujuan kalian tuh apa sih, memberikan informasi tentang apa sih, kemudian membuat kerangkanya dulu, kemudian mengembangkan gagasan pokoknya, baru kalian bisa tulis eksposisi secara padu. Setelah kalian menyelesaikan semua teks eksposisi yang kalian buat, maka terakhir adalah penyuntingan. Penyuntingan di sini adalah proses menyunting. Menyunting ini maksudnya menyunting adalah kalian membaca ulang, kalian cermati lagi, ada enggak sekiranya ada yang salah tidak informasinya, ada yang kemudian ada yang kira-kira salah penulisannya, unsur-unsur kebahasaannya ada yang salah atau tidak. Kalian disunting lagi, kalian edit lagi sampai maksimal mungkin, karena kalau teks eksposisi ini ternyata ada salah satu informasi yang salah, berarti bahaya. Berarti teks eksposisi ini merupakan sebuah informasi yang tidak dapat dipercaya, atau kalian bisa saja menyebarkan berita hoax. Oke?